Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1038 sampai tahun 1042. Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh, angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi terus bersiul di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara, namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai daerah pilkada. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah Central Plains di sana. Jika kami mengambil rute itu, kami akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di daerah pilkada sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Namun, Anda harus menyembunyikan penampilan Anda sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Air. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya takut Feng King Air tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu dengan tenang. Lebih baik kau menutupi sedikit penampilanmu, Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus mencoba menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Hal ini terutama terjadi pada prasyarat mereka juga harus berurusan dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit itu dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan saat mereka telah bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di tepi pandangan mereka. Ayo pergi, kami tiba. Mempercepat, Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti dari belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan lari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Api binatang jenis ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat, beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Douki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level dari Magical Beast. Api binatang buas itu dalam beberapa Magical Beast yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng King Air. Jika salah satu iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan melepaskan Glazed Lotus Heart Flame hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Inilah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat kota Sky Maple. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam-hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya seseorang hanya bisa menemukan barang spektakuler di Central Plains.
Lubang cacing di kota Sky Maple dibuat oleh dua elit Douzons bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spasial yang muncul setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota Sky Maple berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap kaget Xiao Yan. Dua Douzon, tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Douzons yang telah dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah sedikit yang dilihat Xiao Yan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi, ini sudah sangat larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada para penjaga di depan lubang cacing, keduanya berhasil masuk ke lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil mentah seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat hal ini, kapal luar angkasa. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di Central Plains saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun, jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu terlihat sangat sederhana. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar. Tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 Magical Beast peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan berubah sedikit merah saat melihat mata Xiao Yan, dan dia segera membela diri. Hihi, bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 Magical Beast peringkat 6 itu. Ketangkasan Do Technique yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Ini mungkin terlihat jelek saat digunakan. Tapi skill agility ini ada di level menengah kelas di Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik Do kelincahan ini? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan, meski tampak jelek, namun cukup praktis. Bebek kelelawar menghindari langkah api. Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan rasa malu. Nama dari teknik Do kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen, seperti cara penggunaannya. Ini adalah teknik Do kelincahan yang cukup baik. Dengan kelincahan Do Technique ini, kemungkinan bahkan Do Huang 6 bintang pun tidak akan bisa melukaimu. Xiao Yan melihat antrian di depan, mengangguk dan dengan lembut menjawab. Langkah api menghindari bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun, itu hanya di kelas di tingkat rendah. Hihi, saya bisa mencapai kekuatan ini selama tahun-tahun ini berkat metode kelelawar api. Lin Yan mendekati Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Xiao Yan juga tertawa saat mendengar ini. Hatinya segera mendesah lembut. Saat ini, mantra api tertahan di kelas di tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Do Huang. Tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Do Zong. Persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya berlatih skill penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, sisa Life Transforming Flame hanya akan mendukung penggunaan Extermination Fire Lotus sekali. Ini tidak cukup, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Do Zong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah pemusnahan api Lotus. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah Pil terletak di tengah wilayah Central Plains. Selain Menara Pil, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari Wind Lightning Pavilion di sana, jika dia ingin bertahan di tempat itu. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar.
fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan, seseorang akan dapat melihat kekosongan yang tak berujung di baliknya. Jenis kegelapan ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Xiao Yan duduk di atas kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak perahu antariksa ukuran berbeda di sekitar mereka, yang juga diisi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang bepergian, terowongan luar angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara obrolan yang berulang kali dikirim dari sekitar mereka. Kami membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara tentang Xiao Yan setelah kapal luar angkasa itu berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih skill Flame Creation. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini secara alami adalah Flame Creation skill yang Xiao Yan dapatkan dari Demon Flame Valley saat itu. Skill Flame Creation lama membutuhkan 3 orang untuk mempraktikkannya untuk membentuk Life Transforming Flame. Namun, gulungan di tangan Xiao Yan ini telah mengalami banyak perubahan oleh hantu setan tanah lama selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tapi Life Transforming Flame yang terbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Setidaknya, bahkan Xiao Yan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan hantu setan tanah tua. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke dalam pikirannya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sementara Xiao Yan telah menutup matanya dan mempelajari teknik Dou skill Flame Creation, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar mengarah ke tengah Central Plains, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Banyak sinar lampu berkelap-kelip di terowongan yang luas itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian apapun. Dia menempatkan semua fokusnya pada Flame Creation skill. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiao Yan. Tentu saja, Flame Creation skill ini adalah teknik Dou tingkat atas dari Demon Flame Valley. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa padanya, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan karena dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Perhatian Xiao Yan menjadi sepenuhnya terpusat pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Flame Creation skill di masa lalu mengharuskan 3 orang untuk mempraktikkannya bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan Life Transforming Flame. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan hantu setan tanah tua. Kekurangan dari Flame Creation skill ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu,
Seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan doki seseorang untuk memurnikan dan memampatkannya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api, life transforming flame. Tentu saja, gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan pemusnahan lotus api oleh Xiao Yan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tampak tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya. Tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam tubuh seseorang. Setiap nyala api mendiskriminasi satu sama lain. Itu adalah kasus flames surgawi dan juga kasus api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan mengalami luka serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memurnikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Lagi pula, penyempurnaan Flame Creation Skill cukup istimewa. Ini membutuhkan seseorang untuk memaksa benang doki seseorang ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi semacam itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir untuk menggabungkan ketiga api, setelah mereka disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir dengan kegagalan. Dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir dengan kerugian lebih dari yang diperoleh. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan skill penciptaan api ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Dia mampu meningkatkan skill Flame Creation menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Life Transforming Flame yang dibuat oleh Flame Creation Skill saat ini tidak lagi melukai kekuatan kehidupan di dalam tubuh seseorang. Karenanya, Flame Creation Skill telah meninggalkan reputasi buruknya untuk menyakiti diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan. Dia menghembuskan nafas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala-nyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiao Yan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiao Yan melirik ketiga kelompok nyala api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka. Tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis permainan api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang buas ini hanya gorengan kecil, bahkan biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya.
bahkan tanpa glazed Lotus Heart Flame melindungi bagian dalam tubuhnya. Dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta alam seperti Heaven Mountain Blood Pool dan Ancient Phoenix Essence Blood, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika binatang ini api akan meledak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel doki yang kuat dicampur dengan beberapa nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, perbaikan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Doki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok doki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok doki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok Beast Flames mulai berganti-ganti antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerbu ke dalam nyala api. Segera, biji api di dalam api binatang itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Dengan menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan perbaikan terus-menerus yang lama untuk benar-benar memurnikan ketiga jenis api binatang itu. Xiao Yan mengerti hal ini, oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini. Setelah memasuki kondisi pelatihannya, dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya. Takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak doki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan besar bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang doki ke dalam kapal luar angkasa dengan cara biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Joy melonjak ke wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tetapi tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api seukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari Xiao Yan berlatih tanpa lelah, ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa,
kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan kesulitan memurnikan ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill Flame Creation ini. Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dou yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir." Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini masalah kecil, Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda." Xiao Yan sedikit tersenyum, matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan Flame Creation skill akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan Extermination Fire Lotus miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiao Yan, akan sangat rugi jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara tsou dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan perintah keluar dari hatinya. Mengikuti pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang, 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame yang benar-benar mengelilingi api binatang itu ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya. Dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang menjadi satu. 3 jenis api binatang itu dengan kuat ditekan bersamaan. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, ketiga jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu adalah masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih skill penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus
tiga jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok yang mengelilinginya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang, tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api yang dengan paksa disatukan tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, bertabrakan dengan Glazed Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan liar, kekerasan benar-benar mengalir ke Glazed Lotus Heart Flame. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, Glazed Lotus Heart Flame tidak tersebar oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar, namun mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan secara bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari melakukan perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang Douqi ke dalam perahu sebelum mengusap dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Pengendalian selama 1 bulan mungkin tidak akan melelahkan bagi Douqi-nya. Tetapi hal itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lindong merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas.
Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lindong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Berhenti untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat nyala hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa getir. "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara "ci". Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, Life Transforming Flame. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. Daerah Pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba. Jangan lupa Madduleh di subscribe Sang Qiu. Di tanah terbuka yang luas, yang tertutup pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Sebuah wormhole hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Cici, keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculannya, seseorang bisa melihat gelombang bentuk wormhole gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Wormhole ruang sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari wormhole. Karenanya, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini daerah pilkada? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari Central Plains.
Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiao Yan terkejut. Hihi, jika seseorang mendeskripsikan dataran tengah sebagai pusat benua Douqi, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami saat ini berada adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Membakar Flame Valley, hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, perubahan misterius tiga misterius Skyfire yang telah menemaninya selama bertahun-tahun juga milik faksi ini. Karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat pavilion. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley harus lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ia memiliki sejarah ratusan tahun dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hihi. Sebagai tambahan, aku diam-diam akan memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga api petir di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki flame surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil 9 naga api petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan misterius tiga misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya Skyfire tiga perubahan misterius ini, terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan seperti membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikkan dua perubahan lainnya dalam Skyfire Tri Mysterious Cheng, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari perubahan misterius tiga misterius Skyfire. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan perubahan misterius tiga misterius Skyfire kecuali itu adalah keadaan yang sangat khusus. Jika tidak, jika Burning Flame Valley ini sekeras kepala Wind Lightning Pavilion, sepertinya saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kami harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki wormhole yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata, baiklah, saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk. Liu Qing sekarang adalah kepala klan, bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Do Huang.
karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada beberapa waktu sampai dimulainya pil gathering. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api Life Transforming Flame di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terbentang, tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Dou Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit dengan bisa menjadi Dou Huang di usia yang begitu muda. Kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dou Zong, anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dou Zong. Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Dou Zong, bahkan di Central Plains, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Dou Zong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki wormhole yang menghubungkannya dengan daerah pilkada. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti wormhole. Karenanya, wormhole tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah Sound Valley. Namun, Sound Valley ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley tidak biasa. The Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Hak pengelolaan wormhole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan ini. Mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia mendapatkan 2 jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan 2 jenis api binatang ke dalam Life Transforming Flame. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini, tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul.
Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik Do mereka sebagai kehidupan mereka seperti Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng selama perjalanan, menyebabkan dia menjadi sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik Do dari Wind Lightning Pavilion tetapi juga memiliki teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan, tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi, menurut apa yang kamu katakan, wormhole kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat keingintahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko serta bangunan yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, mengisi keawan. Kota Tianhuang benar-benar meriah, bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melalui beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar, apalagi ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan kaget saat melihat pertahanan kediaman yang ketat. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya, apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan wormhole. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan wormhole tahun ini.
mengapa perkelahian terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk, dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing sedang tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti saya, perkelahian seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada wormhole hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura megah yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik yang matang yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hihi, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley, tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, sebenarnya itu adalah penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan wormhole. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, wormhole ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun.
Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang pria tua dengan jubah alkemis berwarna ungu yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Elder Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda, lupakan klan Liumu. Bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan wormhole kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Penatua Chihuo tidak memberi mereka wajah sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya, kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak, bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam. Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan? Tetua, Liu Qing menoleh, melihat kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. The wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan wormhole dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria paruh baya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat tidak mau. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan cara ini? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan, Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, lupakan saja, ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Mendengar ini,
Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, "Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh dan berteriak ke langit, "Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Dengan segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Dozong, hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. "Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa?" "Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum."